dah nih, komunal area bisa buat ngapain aja. Halo, nih. Hai. Wah, seru banget nih nongkrong-nongkrong nih ya. Iya, Ini. kita lagi ini sih nugas bareng. Nugas bareng. Oh iya iya, tapi emang di Gero kita nih komunal area emang bisa buat kerja, buat nongkrong. Ini tinggal di sini semua? Iya. Oh kita di gitu, sini. ya ya. Ini kerja di mana nih? Pada full time di mana nih teman-teman? Oh kita masih intern, kita masih intern. Intern? Intern di mana nih? Di Rukita. Oh, intern di Rukita. Wah, nih seru banget ya, Rukita ternyata juga banyak intern. Loh, kita belum nyapa penonton nih. Halo teman-teman semua. Hai. Iya, selamat datang di Nongkrong di Rukita episode 1. Ini perdananya Nongkrong di Rukita. Kenalin, nama gue Dika dari Rukita dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget nih bersama para intern di Rukita. Tepuk tangan lu dong semua teman-teman, teman-teman lo. Oke, kenalan dulu dong. Coba dari yang paling ujung nih sampai ke paling ujung lagi nih. Namanya siapa? Terus internnya itu sebagai apa dan udah berapa lama? Halo semuanya, kenalin nama aku Nixon. Aku di sini sebagai scriptwriter intern dan mulainya baru seminggu lah. Halo teman-teman, kenalin nama aku Silika Hoasi, biasanya dipanggil Silika. Dan sekarang aku sebagai associate producer intern di Rukita udah jalan 7 bulan. What? 7 bulan? Itu intern apa ibu hamil ya? 2 bulan lagi 2 bulan sih. lagi udah melahirkan sepertinya ya. Oke, next nih siapa nih? Halo guys, nama aku Halwan. Aku udah intern udah dari sama sih kira-kira udah 7 bulan juga. 7 bulan juga. Oke. Ini menarik nih. Kenapa sih kok intern bisa sampai 7 bulan? Maksudnya ada alasan apa sih balik itu? Kenapa orang-orang bisa intern 3 bulan ya normalnya ya teman-teman ya? Kayak 3 bulan, 4 bulan. Kenapa nih bisa sampai 7 bulan? Kalau aku sih karena kebetulan memang awalnya tuh kontraknya 6 bulan Kak. Terus ada tawaran diperpanjang dan karena kayak ngerasa masih oke nih, masih fine, dan selama magang di Rukita tuh nggak ada problem dan juga workload-nya masih bisa ke-handle, jadi why not gitu kan, daripada gabut, nganggur, mumpung bisa ngisi waktu sambil skripsian. Kalau aku emang udah lulus ya dari kuliah, terus karena daripada gabut nggak ngapa-ngapain sambil cari kerja juga, kenapa nggak ngisi waktunya buat intern aja dulu sambil cari-cari. Pengalaman ya? Iya. Tapi ini teman-teman semua masih kuliah atau udah pada lulus sih? Masih kuliah. Kalau Masih kuliah. Udah lulus. Oke. Nah, seru nih. Kita tebak-tebakan mau nggak? Jadi Silika sama Alwan tebak jurusannya Nixon. Dari Silika deh. Lo scriptwriter pasti kalau nggak komunikasi, sastra. Akuntansi lah. Waduh. What? Akuntansi. Yang benar sastra, benar. Weh, benar nih Silika. Nixon sama Alwan tebak apa jurusannya? Associate producer. Coba jurusan gue apa kira-kira? Kalau aku komunikasi, jurnalistik. Komunikasi. Yang benar apa? Pendidikan. Wah, Tebak Nixon, Silika tebak jurusannya Alwan apa? udah ketebak lah tadi. Di kafe. Wah, Desain. ayo tanya. Bener, bisa. Oh, desain. Desain. Oh, beda ya? Oh, Beda. beda. Wan, apa sih Wan bedanya dari kafe sama desain? Di kafe itu kayak mencakup semuanya gitu loh. Kayak apa? Nggak cuma desain doang. Jadi ke animasi, ke video, ke Multimedia ya? Ya, multimedia lah. Iya. Kalau desain itu cuma sebatas Grafis. doang. Oh, gitu. Oke. Kalian nih, mungkin kecuali Alwan ya, Silika sama Nixon, gimana sih cara menyeimbangkan antara kegiatan kuliah sama intern? Kalau aku sih karena emang lagi skripsian doang, jadi kayak nggak padat-padat banget kan jadwalnya, cuma skripsi. Ya itu mah pintarnya gimana, kayak oke, kalau dari work hour ya udah ngerjain tugas intern, tapi kalau udah malam kan kayak udah nggak ngapa-ngapain, bisa sembari nyicil skripsi, terus weekend juga bisa sembari nyicil skripsi, jadi kayak nggak masalah sih sekarang karena cuma skripsi, mahasiswa skripsi. Kalau aku sih kan karena sekarang semester 6 atau masih lagi peak-peaknya ya, jadi lagi pada-padanya. Tapi karena internnya sebagai scriptwriter, jadi mostly juga kerjanya WFH, jadi kayaknya bisa seimbang banget. Dan ini lagi akhir semester sih, jadi udah mau selesai juga semester ini. Wow, oke. Menurut kalian nih ya, apa sih skill
yang kalian dapatin pas intern di Rukita? Kalian kan di Rukita di internnya. Apa sih yang kalian dapetin, skill apa yang dapetin dari saat intern yang membantu buat kuliah, membantu ya menambah ilmu lah atau apalah, apa aja sih yang dapetin? Banyak ya, dari mungkin dari komunikasi pertama, ke komunikasi antar divisi atau antar orang, terus kayak dari kalau dari desain sendiri itu tekniknya berkembang juga karena memang di Rukita juga kerjanya juga variatif. Jadi kayak seru juga kerja di. Seru ya, jadi skill juga bertambah, terus juga jadi ada hal yang lo awalnya nggak sadari ya, komunikasi itu ya. Kayak belum pernah nih ngerjain ini, terus pas dikasih ini, wah ternyata bisa dan asik juga ya. Asik ya. Kalau intern in general ya, saya kita dulu ya. Skill yang pertama yang aku dapetin itu ya adaptasi dengan orang baru, terus kerjasama dalam satu tim, gitu, komunikasi juga dengan orang baru yang dari background yang berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan yang berbeda gitu. Kalau di kita sih so far karena aku di scriptwriter, aku dapat pengetahuan baru tentang bagaimana sih cara menulis yang engaging buat para penonton, buat para yang lihat konten-konten yang aku tulis gitu sih. Jadi gimana cara menulis yang lebih baik dan sesuai juga sama jurusan aku. Kalau aku jujur ngerasanya lebih banyak soft skill sih Kak, karena kan emang kalau jurusanku sama apa yang sekarang aku jalanin kan lumayan agak nyebrang gitu kan, jauh gitu. Jadi ngerasa lebih banyak kayak time management, karena kan aku harus bagi waktu nih, terus juga karena memang role aku adalah sebagai associate producer, jadi aku harus bisa manage nih. Terus juga salah satunya adalah cara komunikasi, karena kan aku banyak komunikasi sama orang-orang eksternal, jadi harus bisa sebisa mungkin tuh bahasanya teratur, sopan gitu. Dan juga nggak cuma sama orang eksternal sih, sama internal juga yang mungkin lebih senior dari aku kan bahasanya tentu beda gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya guys. Ini kalian domisili di mana? Di mana aja sih? Variatif nih Kak, kebetulan. Variatif. Coba dari Nihon. Aku dari Aku boleh apa? Nixon, Nihon, terserah sih, Nikon. terserah. Oh kita pakai Canon ya guys. Oke, Nixon. Apa dari mana sih asal? Aku di Jakarta Utara Kak. Jakut. Di mana tuh? Di Pademangan. Pademangan ya. Oke. Jauh banget ya. Dari kantor tempat lo intern dari Rukita berapa lama? Kalau naik kendaraan umum kereta KRL itu kira-kira 15-20 menit lah. Oke. Dari kalau Silika? Depok, specifically Cinere. Oke, ini coba dibahas di kolom komentar teman-teman. Cinere itu Depok atau Jakarta? Jaksel. Jaksel. Tuh. Jaksel, Jakarta. Depok. Cinere itu Depok apa Jakarta? Coba tolong voting di kolom komen ya, teman-teman ya. Kita buktiin ya. Dia salah benar. Kalau dia salah. Wah, Awan di mana awan? Bogor. Oh, wow, Sih. Buset, Bogor cuy. parah. Wah gila. Tapi untung lu semua ngekos di Rukita ya, makanya nggak perlu jauh-jauh gitu kan kalau lu mau ke kantor Rukita di ya daerah sana lah ya, di Jakarta Pusat ya. Tapi wah gila kalau misalnya nggak ngekos pasti makan transportasi banget nggak sih? Benar. Iya. Bener nggak sih kalau anak intern tuh workload-nya banyak dan berat? Menurut gue intern di Rukita tuh salah satu, karena kan udah beberapa kali intern ya, salah satu company yang masih sangat wajar gitu kan ya, karena memang statusnya sebagai intern gitu, belum full time, jadi workloadnya masih sangat wajar dan makanya sampai 7 bulan kan bertahan, tandanya nyaman-nyaman aja. So far sih ya masih so-so lah, jadi masih bisa nyimbangin sama kuliah. Itu bohong itu. Di Rukita tuh kerja santai banget, Oh, enak, enjoy, seru. Ini ngomong gini apa karena ada ini ada profesor sah itunya ya depan sini ya? Enggak ya? Itu yang nulis siapa ya? Bohong nih ya? Bohong. Bohong nih hoax ya? Hoax. Oke, berarti terbukti guys, kata internnya berani sumpah pocong katanya bener mati sih, Kak. kalau bohong. Ini kita bukan karena bukan karena kita Bukan karena diliatin sama Iya, bukan. ini ya, kakak-kakaknya enggak ya? Karena ini kita di Enggak. channel kita bukan. Oke. Oke. Oh ya, sebenarnya di Berarti belakang. sebenarnya di Rukit itu nggak ada yang namanya senioritas gitu, nggak ada ya? Wah, menurut gua nggak ada sama Nggak sekali. ada ya? sama sekali. Oke. Ini kan di balik kamera ada kakak Firda, ada kakak Glenn, kak Stanley, David, dan kak Reni. Oke, gue pengen kalian semua angkat jari tengah kalian ke arah mereka. Kalau buktiin kalau emang gak ada senioritas. Satu.
agak barbar dia ternyata. Wah, Tadi kan disebut intern work life balance ya. Ya, mereka Sebenarnya work life balance tuh kayak gimana sih? Gue tuh kadang masih bingung mengartikannya work life balance tuh. kalau menurut gue work life balance itu kayak ya waktunya kerja ya kerja, waktunya kayak nggak kerja ya nggak kerja. Ya yang dirasain sih di kita sekarang gitu ya, kayak karena memang kan working hour-nya Senin sampai Jumat, terus jam 10 sampai jam 7 ya udah bener gitu loh orang-orangnya. Despite kalau emang kayak ada ya ringan-ringan tuh nggak masalah lah, kayak cuma buat make sure doang, nggak yang kayak Sabtu Minggu tuh kayak diteleponin juga gitu urusan kerjaan. Karena pernah Kak sumpah yang kayak gitu. Sudah di kantor sebelumnya. Oh, nosut buat Bentar. Mana Ini itu? Nixon Omicron. Jadi kita mau oke lu ini sakit apa nih? Enggak apa-apa Kak. Keselak. Yes. Terus boleh. Iya gitu. Pokoknya ada juga yang kayak gitu, tapi selama di kita sih aman enggak gitu. Setelah menjalani intern, apakah workload-nya sesuai ekspektasi kalian? Melampaui atau malah under expectation nih? Maksudnya tuh kayak gini. Ini kan udah intern diri kita. Pasti apa? Punya nih kayak, aduh, workload-nya kayak gimana nih ya? Segila apa ya? Wah, ekspektasi gue kayaknya bakal segila ini nih di diri kita, atau kayak atau justru malah nggak ada apa-apanya nyet gitu. Dan lu nggak lah gitu. Gimana nih? Nah, ini pertanyaan menjebak nih. Ayo lo, jawabannya apa nih? Bawaan. Dari awan deh. Nih. kalau dari gue tuh karena emang gue dari awal tuh kayak pengennya kerjanya santai gitu, kayaknya masuk ke korporat lebih enak deh. Terus kayak pas masuk sesuai kan, kayak bobot kerjaannya sesuai sama timeline-nya, jadi nggak apa yang berat banget yang harus besok ditelepon harus selesai besok atau gimana gitu. Jadi Nggak ada kayak gitu ya? iya. Gue pengen tahu dong Wan, lo kan sebagai GD nih, gue juga dulu, teman-teman belum tahu, gue kuliah dulu juga, gue di kafe, lu desain kan, gue dulu kuliah di kafe juga, jadi gue ngerti lah industri kreatif ini kayak Awan itu. Dulu tuh gue kalau kerja ya, itu tuh gue diminta jam 12 siang, jam 2 siang udah ada. Nah, Kayak gitu juga nggak? nggak ada dulu kita. Kayak gitu? Nggak. Sumpah lo? Sumpah, swear. Peres. Mau demi apa? Ayo, Beres. udah berani. Ini serius nih gitu. Oke. Cuma diri kita deh. Nah. Santai banget, enjoy. Oke, satu proyek tuh kira-kira berapa lama Bang? Tergantung, kalau cuma kayak aset itu bisa sehari 2 hari sampai sehari 2 hari lah. Kecuali kalau campaign itu bisa 2 minggu. Iya. Iya. Enak banget ya? Dulu gue campaign 2 jam ya, nggak 2 minggu. Sorry. Gue pengen ngomong soal aturan-aturan nih yang ada di Rukita. Kan namanya juga kantor ya, mau di mana-mana pasti setiap kantor ada peraturan-peraturan sendiri nggak sih teman-teman? Terus kalau misalnya peraturan yang ada di Rukita itu memberatkan kalian nggak? Enggak sih. Atau mungkin emang kalian orangnya juga nggak yang melawan peraturan ya? Gue punya teman, ini gue cerita dikit nggak apa ya? Boleh. Dulu gue ada intern namanya Glenn. Tahu. Tahu. Oh, Iya, iya. itu. Pernah ya? Iya. Berandal banget itu. Yang udah di-cut. Iya. Di Parah. ini di lobby. Parah. Iya, maksudnya buset deh. Dia bilang suka-suka gue nggak boleh gitu nggak sih? Ibaratnya walaupun peraturannya longgar tapi lu nggak Iya. boleh sesantai itu ya. Nggak banget. Nggak sopan sih itu. Nggak sopan ya? Nggak sopan banget. Yang mana sih Kak orangnya? Oh kita atas pengakuan kalian kita panggil aja. Nggak ada. Orangnya nggak ada, udah Oh, liau. nggak ada ya. Nggak ada. Wah. Ini kan ngomong soal peraturan. Kalau misalnya nih, ini pertanyaan juga lucu nih. Diskriminasi tuh ada nggak sih? Atau perlakuan berbeda? Gara-gara lo intern? Gitu. Ini entahlah. Tapi gue ngomong mungkin di Rukita aja ya. Di Rukita ada nggak sih kayak semacam diskriminasi atau perlakuan berbeda, baik itu positif ataupun negatif gitu? Maksudnya kayak, ini intern aja lah. Atau kayak, jangan tahu dia intern kasihan. Atau gimana? Maksudnya ada nggak sih kayak gitu-gitu? In a good way or in discriminasi, Both, tapi kan I in a guess. bad way kan. Diskriminasi itu bad way pasti ya? Iya. Oke. Bad way dan Gimana? Yang udah lama. Enggak sih, enggak ada. Justru makanya tadi relate ke senioritas, karena nggak ada senioritas kayak mereka nggak ngerasa ya udah gitu. Itu padahal umurnya jauh-jauh banget kan. Iya. Ya, Lu umur berapa sekarang? 21. 19 dan 22. 22, 19, 22, 21, 20. Urut lah. Beneran. Tapi kalau perlakuan berbeda tapi in a good way, like misalnya mau makan-makan gitu ya, mau makan-makan terus yang intern udah biar gue bayarin aja gitu. Ada nggak sih gitu-gitu? Dibayarin gitu sometimes ada.
Ada ya? tapi nggak selalu juga, tapi ada pasti. Tapi juga enak lah ya maksudnya. Iya tuh Gue juga pengen jadi intern kalau harus dibayarin terus. Tapi kalau acara kayak makan-makan tuh selalu diajak sih, kan asik kayak nggak kenal di intern. Iya. Apa sih yang lo harapin dari lo menjalani intern? Kayak lo ada kayak semacam motivasi gitu nggak sih? Gue mau intern, gitu. Apakah tuntutan? Ini kalau gue cerita dikit ya, gue tuh di BINUS, gue nyebut nggak apa ya. Gue tuh pas gue kuliah di BINUS, itu pas gue kuliah di BINUS tuh gue intern karena gue disuruh. Jadi gue tuh disuruh sama kampus gue, makanya gue intern. Buat nilai. Buat nilai, jadi emang kalau gue mau lulus tuh gue harus ada intern sama ada tugas akhir gitu. Iya. Nah kalau kalian, apakah tuntutan kampus atau keinginan sendiri? Nah dan kalau keinginan sendiri, kenapa pengen intern gitu sih? Apa sih? Kalau dari aku sih, dari kampus tuntutan buat magang itu ada sebenarnya, tapi nggak wajib buat jurusan aku. Sunnah gitu. Iya, kayak gitu. Aku intern dari kita ini karena kemauan sendiri. Oke. Jadi aku Karena kemaluan sendiri. enggak kemauan. Oh kemauan. Iya. Jadi aku pengen cari sesuatu yang nggak bisa aku dapetin di kuliah, soft skill gitu. Lu kuliah di mana sih? Di UI. Jadi menurut lu UI Wah. belum mencukupi apa yang lu butuhkan? Kompor. Wah, real. Untuk soft skill di marketplace yang nyata kayak gini kayaknya enggak sih, kampus manapun kayaknya sih enggak. Kalau Silika dari kampus nggak atau ada. sendiri dan apa motivasinya? Gak ada sama sekali di seluruh kampus ya, bukan cuma fakultas, tapi di kampus aku kebetulan gak ada kayak tuntutan buat magang. Dan kayak emang udah dari semester 6 pengen megang aja sendiri, karena ngerasanya kayak apa yang aku pengen buat nanti mungkin kerja itu agak beda sama jurusan aku. Jadi pengen cari pengalaman biar nanti mungkin lebih gampang gitu ya kalau mau cari kerja gitu. Oh gitu, jadi nambah CV aja ya, nambah di. Dan ya kan ada bonusnya juga Kak, kalau yang biru kita kan paid gitu, one of the plus Dibayar? point, iya. Bayar. Magang tuh dibayar? Biru kita Lu enggak, lu nggak Dibayar. Nggak dibayar. 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 Dan ya maksudnya layak bayarannya gitu, bukan layak. Gue nggak tahu ya, maksudnya Bayaran. teman-teman gue dulu tuh magang tuh nggak dibayar sih. Ada Di mana kok yang kayak itu? gitu ada. Wah, ini perlu sebut nama nggak nih? Tapi dibayar ya? Bayar. Bayarnya oke. Ini gue kita rahasia-rahasia aja. Bayarnya oke nggak sih? Oke. Serius loh. Serina. Serius. Bisa jajan, Bisa. bisa DP motor Mio. Berapa ya? Ada motor Mio apa sih? DP motor Mio Nggak tuh tahu kalau di lagi. depan masjid gue tuh, jadi masjid gue tuh ya. Depan tuh kadang ada yang kayak udah ada yang motor DP motor tuh bahkan tanpa DP juga bisa. Tapi DP motor Mio ya kurang lebih kayak cuma 200.000 gitu. Bisa ya DP motor Mio bisa ya. Wah, bisa berapa motor itu? Bisa Oh. Woi. Bisa berapa motor Mio lu DP kan? Iya. Wah, gila. Wah, gila banget sih. Maksud gue ini baik banget ya. Kayak ada perusahaan yang ngebayar intern ya, ngebayar intern. Tapi setahu itu emang udah hak sih, Wajib Kak. ya sekarang? Wajib. Kayak- Walaupun berapapun angkanya gitu. or kan. at least kayak ngasih transport lah gitu, karena kan At least ya? Iya, tapi di sini nggak cuma transport, menurut aku itu hitungannya udah wajar. Bahkan DP rumah ya setahu aku ya. Enggak sih. Gak nyampe ya? Gak nyampe ya? Kalau gue sendiri kan kayak habis lulus tuh kayaknya masih kurang deh yang dari kuliah itu, kayak nanti takutnya pas langsung daftar yang full time atau apply yang full time kaget sama kerjaannya terus belum siap, jadi kayak intern dulu aja deh sambil Oke. pelan-pelan naik gitu. Oke. Jadi lu tuh lulus dulu baru intern. Iya, tapi sebelumnya sudah, cuma kayak Itu dari kampus sebelumnya yang disuruh iya yang kampus. dipaksa kampus. Dipaksa ya, ada paksaan ya sambil. Oke, bagus ya. Berarti kurang lebih semuanya ini ya. Ya proofnya aja Kak, 7 bulan gitu. Iya, mengutamakan karir banget ya, misalnya teman-teman ini. Gue enggak sih, gue orang-orang work life balance gue enggak, gue live aja. Oh enggak sih ya. Gue nggak mau kerja, gue maunya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Terus kalau misalnya setuju apa enggak kalau misalnya dibilang intern is the key, tapi lu ngerti gak sih maksudnya itu intern is the key? Gue suka dengar sih kayak orang-orang kayak intern is the key man, intern tuh kunci, lu tau nggak? Anak magang tuh kunci dari suksesnya sebuah perusahaan. Tapi ngerti nggak maksud dari itu? Ngerti. Apa maksudnya apa coba? Ya tadi yang lo bilang Kak, maksudnya kayak kalau nggak ada intern ya saya pikir untuk gitu. Kenapa? Tapi menurut Enggak, maksudnya lo paham nggak kenapa dibilang intern is the key itu apa maksudnya? mungkin karena
karena Murah. Wah. Wah, ya bener sih. agak belak-belakan ya, ya Nah. mungkin ya kali ya. Karena murah, terus dan kerjanya Melebihi. memang melebihi. Bisa jadi. Mungkin beberapa intern melebihi yang full time gitu ya. Atau mungkin juga karena kayak maksudnya anak intern kan rata-rata mahasiswa ya, Kak. Orang-orang yang kayak mungkin masih desperate cari pengalaman gitu sih, kayak oke lah mumpung ada, gimana pun tawarannya nggak digaji kayak gimana ke workoutnya yang penting dia. Telanjang lah gitu Nah, nggak sih? Iya kan? spill, Iya kan? spill, Spill ya, spill. Jadi kayak ibarat nurut aja gitu. Hmm. Mungkin ada kan, kita nggak tahu. Ya. Oke. Oke. Pernah nggak sih? Ini agak panas nih ya. Cinlok di kantor. Cinlok tuh nggak? Cilok. Cinta lokasi salah. Nggak pernah. Lo? Awal? Belum, oh belum. Oh, enggak sih, tapi kalau ada yang mau boleh. Wah. Oh. Boleh. Tapi gue dengar ya, gue pernah dengar dulu tuh Alwan pernah cinlok sama yang namanya Cynthia. Itu bohong itu. Enggak itu. Bohong. Tapi Cynthia suka sama lu. Ah. Masa? Kalau kalian bisa ngomong apa adanya, ini sebelak-belakan mungkin tanpa ada aturan, tanpa ada barrier. Kalian mau ngomong apa sama supervisor kalian? Lihat ke kamera boleh. Siapa dulu nih? Dari Nixon, sebut aja siapa Diku. Iya, gue pengen ngomong. Maafin Kak, tapi lo mirip banget sama Ozarang Putih. Ozarang Putih. Itu ya supervisor. Iya Mirip bener. banget sama Ozarang Putih. Coba nih ada bener gak sih kata gue? Bener. Bener itu bohong itu. Kalau Silika, Ya udah, keep being you. Udah gitu aja. kenapa gue kayak mau resign ya? Oke. Alwan, nah, nih. Dengar tadi kan dalam hati kan. Enggak. Oke, boleh lihat kamera. Sebutin nama supervisor siapa? Supervisor gua namanya itu Kak Andre. Itu mantep banget. Mantep. Udah pokoknya the best banget. Oh. Mantapnya kenapa tuh? Kayak wah, nggak bisa dijelasin, speechless gua. Speechless. Andre kayak gimana sih orangnya? Baik banget. Baik banget. Oh, aduh. Kayak semua kerjaan tuh dipuji lah semuanya. Weh. Baik hati Terus banget. antara baik atau sebenarnya toxic positivity ya? Oh, tapi ini menuntun banget kok. Menuntun. Hmm. Apa tuh kayak gimana? Kayak asyhadu. Ya, dia Kristen. Ini kita mau masuk ke hampir terakhir nih. Kita main yang namanya This or That. Oke, dimulai dari Nixon. Public transport atau bawa kendaraan pribadi? Public transport. Bawa kendaraan pribadi. Kosan atau apart? Kosan. Kosan. Masak sendiri atau pesen lewat aplikasi? Kosan sendiri. Masak sendiri. Pesannya. Oh. Nongkrong di rooftop atau communal area? Rooftop. Komunal. Rooftop. Oke. Sewa bulanan atau sewa tahunan? Sewa bulanan. Bulanan. Emang juga anak magang ya, tahunan berat ya. Oke. Night in or night out? Night out. Night out. In. Night in itu apa sih maksudnya? Nggak tahu. Apa sih maksudnya? Night in tuh Apa? udah di rumah aja Kamar, gitu. Kamar aja. Oh, maksudnya kalau malam tuh keluar apa? Kalau di kamar aja. Yang di kamar siapa? Night in siapa? Dia doang. Iya. Biasa aja. Ya kan. Soalnya Andre tuh ngekang lu untuk Iya. tidak pernah Kayak keluar ya. Kerja. Kerja. Oke, sorry. Nah, nih, lebih seru nih. Pacar protektif atau ignorance? Protektif. Ignorance. Protektif lah. Oke, kenapa ignorance? Udah pernah diprotektifin. Nggak cocok aja. Oke. Tapi teman-teman, profesi itu penting sekali. Double 2. Intern di perusahaan besar, unpaid. Perusahaan besar, unpaid. Atau di perusahaan kecil, tapi paid. Kecil tapi paid. Kecil tapi pede. Iya lah sama. Duit is the key, guys. Yes. Ingat guys, lu mau perusahaan segede apa kalau nggak ada duit lu mau makan apa kan? Maksudnya kita kayak kerja aja kan butuh transport kan. Betul. Iya, maksudnya nggak semua orang intern di dunia ini kayak sebenarnya nggak kayak Silika kan ya. Iya. Kita Sudah pernah intern, keluar negeri, bukan sudah. volunteer. Apa? Bukan volunteer. Wih, bener tuh. Ulang sekali lagi. Ada Kita quotes-nya intern. gimana nih?
Bukan volunteer. Wah, Intern bukan volunteer guys, ingat. Catat itu kalian para perusahaan tidak membayar intern, tapi kalian memanfaatkan intern secara barbar. Intern paid gede. Nah nih tadi kan bahas paid ya. Intern paid-nya gede, tapi workload dan pressure-nya besar. Atau unpaid, tapi workload dan pressure-nya sangat. Yang kedua tadi unpaid kan? Unpaid. nggak yang kecil aja gitu. Oh boleh, paid-nya kecil tapi workload dan pressure-nya santai. Itu. Iya kalau itu yang paid kecil. Itu kecil. Sama-sama. Tapi dulu kita udah paid-nya besar, waktu santai ya. Bener nggak? Mana Bener lagi nggak? coba aja. Gila banget ya. Mana lagi, Gue jualan banget ya. Oke, last but not least. Kesan atau harapan kalian buat kantor kalian nih, tempat lu intern. Silakan ngomong ke kamera deh boleh. Yang paling tua, yang paling tua. Enggak deh. Yang paling muda. Dari paling kecil. Oke, buat kita semoga semakin besar dan sukses. Amin. Oke, semoga kita walaupun baru bentar dan juga masih intern, kayak ngeliat kita bisa terus tumbuh, kayak punya potensial jadi perusahaan yang mungkin even bigger than now. Makanya kayak mungkin nggak nyesel sih pernah intern di kita, jadi semoga grow bigger terus. Betul, kita semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih gede lagi, terus lebih bayarannya naik lagi. Oke. Oh, satu lagi Oh, realistis nih lo, kan? semoga kita cepat jadi unicorn. Unicorn. Wow. Apa tuh maksudnya? Perusahaan yang nilainya triliunan kalau nggak salah, miliaran dolar. gitu. Oh, really no. Tangannya ya. Ya kayak Tokped apa? Tokped kayak Tokped kayak Gojek ya gitu-gitu ya. Ya bisa. Terus kita easy lah untuk mencapai hal itu gitu. Oke. Not that good. Oke. Ini sebagai penutup ya teman-teman. Terima kasih banget udah nonton Nongkrong Biru Kita episode pertama. Saksikan Nongkrong Biru Kita episode kedua dan episode berikutnya dengan cara subscribe di subscribe dan tekan nih loncengnya nih. Subscribe Biru Kita, tekan loncengnya dan saksikan konten kita setiap minggunya akan ada terus nih Nongkrong Biru Kita. Bye bye guys, thank you for watching. Bye. Mwah. Love you.